Hai guys, ketemu lagi dengan kami kelompok 1 Istara Amita. Tadi kita sudah melihat bersama-sama ya video yang dibawakan oleh beberapa tokoh yang mungkin sudah kita kenal bersama, yaitu Maudy Ayunda sebagai artis di Indonesia dan juga juru bicara presidensi G20. Dan juga ada Bintang Emon yang adalah seorang milenial dan juga content creator. Serta yang ketiga adalah Najwa Shihab, yaitu jurnalis senior dan juga aktivis. Nah, menarik ya apa yang mereka sampaikan tentang menurut mereka nih, orang Indonesia atau warga Indonesia itu seperti apa sih karakternya gitu, atau apa yang diingat dari kekhasan dari warga Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas juga bagaimana kemudian kaitannya dengan nilai-nilai bela negara yang kemudian akan kita bahas bersama-sama dengan teman-teman di kelompok 1. Mbak Wanda? Ya, oke, Mbak Vera. Jadi kalau misalnya kita lanjut dan menyinggung dari video-video yang tadi sempat dibahas Mbak Vera sebelumnya, asik ya kita mendengar beberapa pendapat dari 3 tokoh yang berbeda, mempunyai isu, pendapatnya masing-masing yang bisa dilihat dari sudut mungkin artis juga, dan ada tokoh-tokoh milenial. Nah, kita nih sekarang tahapan kita mengkerucut kita sebagai satu praktisi dosen yang ASN. Bagaimana kalau kita sekarang mengangkat dan membahas serta berdiskusi dengan teman-teman yang lain terkait partisipasi kita dosen sebagai ASN yang berpikir kritis. Gitu. Ya, betul sekali ya. Sesuai dengan peran kita di sini dan juga tentunya tugas dan fungsi kita sebagai dosen ASN. Dan kira-kira gimana nih Mbak? Isu-isu hangat atau kondisi yang relevan nih kita bahas terkait dengan nilai bela negara yang juga kita kaitkan dengan video yang kita tonton tadi. Oke, mungkin kita lebih ke langsung ke ininya kita ya, perannya kita langsung dalam hal pembelajaran nih. Bagaimana sih menurut teman-teman yang lain, mungkin Mbak Vera atau Mbak Nurmala, juga ada Mas Karim dan Mbak Rizky, kita berbagi pendapat nih terkait partisipasi kita sebagai dosen dalam hal berpikir kritis untuk pengajaran kita atau perkuliahan kita di hari-hari. Oke, gimana menurut Pak Karim dan mungkin Mbak Nurmala atau Mbak Rizky, silahkan. Kalau di tempat saya di Untidan, biasanya kami akan meminta mahasiswa untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik yang benar, di mana hal itu akan memupuk rasa cinta tanah air dari mahasiswa tersebut. Kemudian tetap menggunakan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa. Karena di sini tidak hanya berasal dari satu suku saja, melainkan dari berbagai suku. Ketika mereka akan menggunakan bahasa dari daerah masing-masing, mesti akan terjadi ketidaknyambungan komunikasinya. Maka kita lebih baik menggunakan bahasa Indonesia untuk mensatukan pemikiran, kemudian memupuk rasa cinta tanah air itu sedari dini agar tidak hilang begitu saja. Kalau dari saya di Untidan biasanya seperti itu. Mungkin di tempat lain ada. Berarti komunikasi itu sangat penting ya Mbak ya dalam proses pembelajaran ya, dalam hal pengantar antara satu orang dan kita dosen dan beberapa mahasiswa dalam kelas gitu ya. Jadi hal yang bisa mengantarkan kita memberikan ilmu sehingga anak-anak juga bisa saling berpartisipasi dalam proses pengajaran, berdiskusi, bertanya atau lain hal ya dalam kuliahan seperti itu ya. Oke, kita lanjut, mungkin ada satu pendapat atau diskusi lain dari Pak Karim atau Ibu Rizky, mungkin silakan Pak dan Ibu. Iya, mungkin Mbak Rizky ada tambahan dulu atau Mbak Rizky ada ide lain? Oke, terima kasih rekan-rekan. Oke, jadi tentang
menumbuhkan rasa cinta tanah air dan berpikir kritis ya. Ini penting, apalagi kita sebagai pendidik ya, bukan hanya mengajar. Kita juga harus bisa membentuk karakter. Dan kalau menurut saya, terutama karena saya kebetulan dari lingkungan kedokteran ya, sedangkan semua informasi yang ada pada saat kita memberikan mahasiswa tugas atau pembelajaran mandiri, selalu kita ingatkan kepada mahasiswa untuk di cross check kembali, apakah informasi yang kita dapat ini sudah valid belum? Sudahkah ini sesuai nggak dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku, sesuai nggak dengan fakta yang ada di lapangan? Itu menjadi sangat penting, dan itu tidak hanya terbatas dalam bidang kedokteran saja. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ini menjadi sangat penting. Karena kalau kita tidak berpikir kritis, kita akan sangat mudah untuk dipecah belah, apalagi di era kemajuan informasi ya. Sekarang mudah sekali ada hoax atau ada isu-isu tertentu yang diambil angle-angle tertentu saja ternyata kemudian digunakan untuk memecah belah persatuan. Nah, itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang seharusnya kita tanamkan kepada peserta didik kita. Jadi ya sangat baik kita lihat di video bahwa ada generasi muda, generasi milenial dan generasi Z ya, yang bisa dijadikan panutan tidak hanya bagi anak-anak murid kita, anak muda, tapi juga bagi kita dalam menanamkan nilai-nilai cinta tanah air. Apalagi Maudy kan meskipun dia artis, dia sekolah, dia terus melanjutkan pendidikan, mengembangkan wawasan dan mengasah pemikiran kritisnya. Emon juga merupakan contoh yang cukup baik ya dalam mengkritisi apa aja sih yang sebenarnya sedang hangat di masyarakat. Jadi tidak menjadikan anak-anak muda ini menjadi apatis meskipun mereka bisa memilih konten apa saja, tapi dia memilih untuk membuat konten yang bermanfaat. Oke, mungkin dari saya sekian. Silakan Mas Karim dan rekan-rekan. Iya, kalau menanggapi dari Mbak Rizky maupun teman-teman lainnya ini sangat bagus ya. Jadi baik Mbak Maudy Ayunda, Bintang Emon, sampai Mbak Mata Najwa itu kan sebetulnya pada intinya mencontohkan bahwa mereka ini warga negara Indonesia yang benar-benar berpancasila, membangun kesadaran sebagai warga negara, berpikir kritis, kemudian seperti yang disampaikan Mbak Rizky bahwa jangan sampai kita ini terpecah belah karena menerima pesan yang hoax, kemudian kita tidak memfilter, kita harus melihat sumber yang kita lihat itu valid atau tidak, apalagi kita di dunia pendidikan ya, apalagi kalau melakukan penelitian, riset, pengabdian kepada masyarakat itu sumber teori segala macam itu atau batu ujinya harus benar-benar dari sumber yang valid. Nah inilah bagaimana seharusnya gambaran warga negara yang berpancasila, ada kesadaran sebagai warga negara, kita juga bangga dan benar-benar menjunjung Pancasila sebagai ideologi negara. Mungkin teman-teman dari fakultas atau jurusan lainnya ini kan di sini kita macam-macam ya. Saya kebetulan di PKNH, mungkin teman-teman lain deh ini arsitektur, dokter atau segala macam. Monggo ini kalau ada tanggapan silahkan begitu. Mungkin Mbak Vera nih belum memberikan pendapat. Oh iya, iya. Setuju dengan pendapat teman-teman sekalian gitu, dan memang menarik ketika kita juga bisa mendengar juga ya dari 3 tokoh tadi, dan juga kita kaitkan dengan peran kita sebagai pendidik, dan khususnya untuk kalau di bidang arsitektur nih memang penting sekali gitu untuk mengajak mahasiswa berpikir kritis, tapi diawali dengan bagaimana supaya bahan ajar yang kita susun sebagai pendidik gitu ya, bagaimana kemudian memupuk keingintahuan terlebih dahulu gitu. Jadi mahasiswa diajarkan untuk punya rasa ingin tahu, dibiasakan untuk punya rasa ingin tahu yang besar terhadap isu-isu ataupun perkembangan yang terjadi, bukan hanya di lingkungan terkecilnya gitu ya, tapi juga sampai kepada lingkungan global. Nah ini tentunya sangat relevan dengan bagaimana perkembangan kondisi lingkungan kita sehari-hari dan kondisi lingkungan kita sekitar, baik itu lingkungan alam maupun lingkungan bangun yang memang sangat relevan sekali dalam bidang arsitektur. Seperti itu kira-kira. Jadi dipupuk dulu dari rasa ingin tahu, kemudian kemudian berpikir kritis untuk kemudian bisa memecahkan masalah-masalah yang ada secara sesuai dengan profesionalitasnya.
Seperti itu mungkin pendapat dari saya, teman-teman. Oke, berarti ini selaras dengan hal yang kita tampilkan di PowerPoint ini ya, ada 1 sampai poin 5 yang kita harus bisa menyadarkan, terus kita rela berkorban dan kita mempunyai kemampuan akhirnya di ujung kita bisa memupuk mahasiswa tersebut dari proses kita terus berdiskusi dalam hal pengajaran dengan kita mendapatkan akhirnya mahasiswa yang bisa berpikir kritis dalam hal pembelajaran, dapat menyerap ilmu dan lain halnya seperti itu ya teman-teman menurut saya dan itu saya rangkum dari beberapa pendapat teman-teman yang lain seperti itu. Atau kita mau ada pembahasan beberapa isu lain atau sudah selesai sampai di sini? Apa mungkin ada yang mau dilanjutkan? Silakan. Kayaknya sudah cukup deh Bu Wanda dan teman-teman sekalian. Oke. Ya. Terima kasih semuanya sudah memberikan pendapat dan tentunya ini sangat bermanfaat buat kita ke depannya dalam menjalankan tugas dan fungsi kita. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu. Bye-bye.